Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk dengan materi pembelajaran yaitu sifat bahan dan pemanfaatannya. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran ini adalah menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, molekul, struktur, zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Kemudian menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian yaitu menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul, menjelaskan sifat berbagai jenis bahan yang ada di sekitar, memaparkan contoh pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengaruh bahan tertentu di lingkungan sekitar terhadap kesehatan, menyajikan karya ide kreatif, pemanfaatan bahan serat, karet, tanah liat, kaca, gelas, plastik, dan logam. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul, menjelaskan sifat berbagai jenis bahan yang ada di sekitar, memaparkan contoh pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengaruh bahan tertentu di lingkungan sekitar terhadap kesehatan, dan menyajikan karya ide kreatif pemanfaatan bahan serat, karet, tanah liat, kaca, gelas, plastik, dan logam. Oke, ini adalah peta konsep dari sifat bahan. Silakan anak-anak perhatikan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah atom. Jadi bisa dilihat di slide. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Ada teori atom menurut Niels Bohr. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Kemudian elektron bergerak mengelilingi inti atom. Elektron dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau lintasan luar ke dalam. Sejarah perkembangan atom. Kemudian yang selanjutnya adalah teori atom. Atom itu terdiri dari partikel-partikel, yakni proton, elektron, dan neutron, di mana proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Proton dan neutron itu membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti energi elektron, semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron, dan atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Yang selanjutnya kita masuk pada bahan. Yang pertama adalah bahan serat. Bahan serat itu ada serat alami dan serat sintesis. Serat alami itu berasal dari tumbuhan linen, contohnya linen, kapas. Kemudian yang berasal dari hewan, contohnya adalah wol dan kain sutra. Kemudian serat sintesis itu berupa rayon. Jadi ini ada contoh-contohnya. Ini seperti anak-anak lihat pada slide PowerPoint, itu ada benang rayon dan ada yang benang wol. Kemudian jenis bahan yang kedua adalah karet. Karet juga itu ada karet alami dan ada karet sintesis. Karet alami itu adalah karet yang disadap langsung dari pohon karet. Kemudian karet sintesis itu karet buatan manusia. Jadi pemanfaatan karet bisa anak-anak lihat pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada ban mobil atau motor, kemudian pada sepatu karet. Yang selanjutnya, bahan yang selanjutnya adalah kayu. Saya kira ini kayu tidak asing lagi buat adik-adik, karena apalagi kita di Sulawesi Selatan itu kebanyakan menggunakan rumah kayu. Jadi itu salah satu bentuk bahan yang ada di sekitar kita. Jadi termasuk perabot rumah tangga, kursi, meja, itu lemari terbuat dari kayu.
Yang selanjutnya adalah kaca. Jadi kaca itu dapat kita lihat pada alat rumah tangga juga, seperti gelas yang kita pakai minum dan piring yang kita pakai makan. Itu ada yang terbuat dari kaca. Kemudian tanah liat dan keramik. Jenis keramik itu ada keramik tembikar, ada periuk, dan ada porselen. Jadi keramik itu sebenarnya terbuat dari tanah liat. Pembentukan langsung dengan tangan atau menggunakan alat putaran atau roda putar. Proses pembuatan keramik: pembentukan tanah liat di atas roda putar, kemudian penghiasan keramik, setelah itu pembakaran, kemudian pelapisan dengan glasir. Kemudian setelah dilapis dengan glasir itu dibakar kembali. Oke. Jadi sekarang untuk materi tentang sifat bahan selesai. Sekarang silakan adik-adik perhatikan di layar slide itu ada uji kompetensi. Silakan ditulis, dijawab, kemudian hasil pekerjaannya dikumpulkan. Jika adik-adik ingin lebih memperjelas materi yang sudah Ibu sampaikan, adik-adik bisa mencari pada link yang ada tertera pada bagian bawah slide PowerPoint. Jadi saya kira cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan pelajari materi untuk minggu depan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.